Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan gua teman-teman Arji. Buat yang baru pertama kali mampir di channel gua, selamat datang, salam kenal. Channel ini sejatinya awalnya gue bikin dulu untuk olahraga. Ya, tapi karena satu dan lain hal, perbedaan kesibukan, akhirnya ini gue jadiin untuk review gadget. Gue review tentang HP, TV, monitor, atau mesin cuci sih. Tapi ya kebanyakan ya gadget sehari-hari kayak HP. Beberapa video belakang ini terakhir yang gue posting ya tentang iPhone, dan yang ya 1 2 bulan 3 bulan ke belakang lah tentang iPhone yang nggak resmi atau garansi internasional gitu. Nah, gua punya hutang ke teman-teman tentang cara laporin email di cukai yang asli, karena gua pribadi udah jadi user yang iPhone internasional. Yang ini, kalau teman-teman ingat, ini 13 mini yang gue pakai. Sedangkan ini iPhone SE generasi ketiga yang juga gue pakai. Cuman ini kemarin akhirnya gue beliin casing. Ini yang iPhone SE generasi ketiga yang keluar kotak baru 2 kali. Pertama saat bikin video sebelumnya, kedua ya saat ini gue bawa ke cukai kemarin. Pas gue kebetulan lagi ada trip keluar, terus ya udah gue bawa sekalian supaya nanti masuk langsung gue laporin resmi gitu. Nah, seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, ternyata yang gue pakai ini kan memang akhirnya ketahuan nih bahwa oh ini emailnya keblok gitu. Nah, yang si SE3 ini yang memang selama ini di kotak aja, ternyata keblok juga guys. Kayak gitu. Jadi emang kemarin oh iya, sama yang satu lagi, inget kan yang ada SE generasi ketiga yang dipakai, akhirnya dipakai keponakan gua. Jadi ini nggak dipakai kan, karena ini akhirnya gua simpan aja karena dia nggak mau pakai. Dia bilang warna putih, cewek soalnya kan. Itu juga keblokir, dan akhirnya kemarin pas gua keluar, kebetulan gua sama nyokapnya juga, ya, maksudnya kakak gua. Jadi gua bawa 3 HP nih. Ini satu sama yang putih. Nah, itu yang akhirnya kemarin alhamdulillahnya jadi gua laporin resmi ke cukai emailnya, dan berhasil semua gitu. Maksudnya ya alhamdulillah bisa ya ternyata gitu. Duh, nih ganggu nggak ya bayangan ini di layar HP? Nggak apa-apa ya. Oke, nah terus gua izin ke teman-teman untuk nyontohin ini di iPad ya. Maksud gua link yang akan gua tunjukin itu link yang gua buka nanti di sana gitu. Nah, udah kelihatan belum ya? Jelas nggak teman-teman? Sorry. Alamatnya teman-teman bisa masukin ini. Gua have no idea sih ini gimana biar jelas tulisannya. Jadi teman-teman masukin ke scd.beacukai.go.id. Sebentar, fontnya kayaknya bisa digedein ya. Gue gedein aja deh, biar teman-teman gampang lihatnya. Mudah-mudahan bener tambah gede. Wow, terang banget bang, lampu lu ganggu. Oke, siap, sorry. Lihat ya, teman-teman, scd.beacukai.go.id. Ini, sorry, akhirnya gua isi saat nyampe di bandara. Jadi sambil nunggu bagasi, gua nanya petugas kalau mau lapor email kemana, ditunjukin lah di bagian paling ujung terminal kedatangan internasional. Dan ternyata scan-nya baru sekarang, semua linknya ke sini gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya gua ada buka link yang gua dapat dari temen gua itu yang kemarin baru balik itu. Gua buka link itu, dan ternyata itu adalah link yang lama teman-teman. Dan sekarang semuanya menuju ke link yang ini link yang terbaru nih, yang scd.beacukai.go.id. Ini nih link yang terbaru gitu. Nah, terus duh, nih kok ininya ganggu ya. Nah, akhirnya gua masukin ulang untuk ketiga HP. Si 13 mini gua, SE3 yang hitam dan SE3 yang putih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat
eh, teman-teman bisa isi nih, pilih bahasa dulu, pilih bahasa, terus sini teman-teman isi nama, kemudian masukin email opsional ya, paspor, kebangsaan, dan pokoknya ini teman-teman isi semua. Nanti next next aja. Di halaman ketiga itu baru teman-teman masukin mau laporin HP. Pokoknya insya Allah dan harusnya memang ini ya, maksudnya user friendly banget kok. Benar-benar teman-teman tinggal isi tap tap tap, isi email 1, email 2, kan ini kan dua-duanya bisa dua nomor ya, walaupun yang satu elektrik SIM, eSIM lah kayak gitu. Nah, setelah teman-teman isi nanti teman-teman dapat bentuk QR code seperti ini. Sebentar, nih gue tunjukin yang di ini ya, di SE. Nah, nanti jadinya itu teman-teman munculnya kayak gini nih. Ini gua nggak tahu sih, ini cuman sengaja gue tutupin aja sebagian QR code-nya biar jaga-jaga aja, mana tahu. Nah, ini nanti teman-teman ke bagian cukai langsung scan ini di ada reader QR code readernya petugasnya. Kayak gitu sama 13 mini ini juga eh gua bikinin juga gitu sendiri. Nah, kemudian muncul juga, tar mana ya ininya. Nih kayak gini juga nih, teman-teman. Mudah-mudahan kelihatan ya. Nanti hasilnya ini teman-teman scan juga. Nah, eh di sana petugasnya, alhamdulillahnya, sebelum gue terusin, terima kasih banget kepada bea cukai yang di bandara secara umum dan secara khusus kepada eh, Bu Fitri dan Pak siapa gitu yang kayaknya seniornya Bu Fitri ini. Soalnya kemarin gue ada beberapa kendala ketidakpahaman gua, cuman akhirnya benar-benar dibantuin banget sama Bu Fitri itu dan si Pak Danang apa Pak siapa ya, lupa gua. Pokoknya seniornya, jadi dia manggil manggil seniornya itu, bang izin ini gimana gimana ya, dan dijelasin bye-bye sama seniornya itu, si bapak-bapak ini. Terus gue bilang terus Pak Danang, dikira namanya beneran Danang padahal gue lupa gitu. Itu sangat sangat membantu gua yang pertama kali ini berurusan dengan bea cukai. Alhamdulillah tidak kapok ya, bukan berarti gue pengen berurusan, cuman maksud gue kan eh, ternyata gampang dan sangat membantu, bener-bener sangat melegakan. Terima kasih banget Bu Fitri secara khusus dan Pak Danang dan Bea Cukai secara umum. Sama eh, terima kasih juga untuk teman gue yang di Bea Cukai kan, yang tadinya gue tanya yang di video sebelumnya itu loh. Nah, setelah teman-teman masukin ini, nanti eh, teman-teman akhirnya dapat tuh ininya, laporannya. Jadi akhirnya nih ya, ini gue baru bikin screenshotannya tadi sih, tapi teman-teman boleh lihat deh. Ini, lihat di bawahnya deh. Data email telah berhasil dikirim ke database CEIR. Gitu nih, gue kasih screenshotnya deh. Biar enak gitu ngeliatnya kan. Tuh, nih. Kelihatan nggak teman-teman? Ini keterangan kali ya. Kalau gue ganti jadi keterangan nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Allahu Akbar. Tuh, jadinya gini teman-teman, sama nih. Yang di iPhone ini juga. Nih, baru tadi nih gue bikin ininya. Tuh, lihat deh jamnya kan 22.45. Terus ini gue bikin juga. Jadi kedua HP nih, dan yang satu lagi yang nggak bisa gue iniin tunjukin karena udah dibawa ponakan gue, dia udah kembali ke kota dia kuliah kan. Semuanya statusnya udah gini nih. Asumsi gua adalah ini udah normal. Karena di sini pun tulisannya begitu ya. Data base email telah berhasil dikirim lalala gitu. Kayak gitu teman-teman. Dan
eh, gue pribadi sampai sekarang, meskipun alhamdulillah ya si satu dua dan satu lagi itu HP gue udah aman, yang garansi internasional, tapi ya gue tetap menyarankan ke teman-teman lah untuk ya udah lebih baik tuh beli yang garansi resmi aja kayak gitu kan. Ya kecuali teman-teman yang kayak oh gampang bang, gue rutin kok tiap bulan atau tiap minggu keluar jadi bisa lewatin cukai, ya nggak apa-apa juga gitu. Cuman kalau gue pribadi karena gue juga jarang-jarang ya bisa keluar, gue lebih prefer yang beli resmi dan garansi Indonesia ya. Walaupun di beberapa video reviewer di YouTube teman-teman yang lain itu ada beberapa, ya gue nggak bilang banyak atau semua gitu, ada satu lah atau dua yang gue tahu sih, satu atau dua kalau nggak salah itu yang udah belinya resmi garansi Indonesia, cuman ternyata ya keblok juga satu. Terus yang kedua pas mau garansi itu kayak ribet banget gitu, dan itu menurut reviewer, teman-teman reviewer yang lain yang di YouTube itu kayak sedikit bikin orang kapok gitu untuk beli resmi di kita gitu di sini. Tapi ya itu mungkin opini ya, ya pilihan lah. Mungkin dia kapok terus dia lebih gampang untuk, paling dekat kan Singapura ya sini, dia mau beli di sana garansinya lebih gampang ya, ya nggak apa-apa juga gitu. Teman-teman bebas lah untuk pilih yang menurut teman-teman paling nyaman untuk teman-teman sendiri gitu. Cuman ya kalau gua pribadi based on pengalaman gua itu ya gua lebih menyarankan ke teman-teman untuk beli yang resmi aja pokoknya kayak gitu. Terus ini nanti linknya, link si bea cukai ini nanti sekalian gua taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman yang mungkin butuh untuk laporan resmi, mau iPhone atau mungkin iPad-nya yang ini ya, yang pakai selular tentunya, jadi bisa langsung ke situ gitu. Dan nggak harus dilakukan saat teman-teman transit gitu. Wah nanti kalau udah keburu nyampe Indonesia telat nggak bang? Nggak masalah, sama sekali tidak masalah teman-teman. Karena pas teman-teman nyampe, turun dari pesawat Garabarata, jalan-jalan-jalan sambil nunggu bagasi yang di kedatangan luar negeri itu, di paling ujung itu teman-teman bisa langsung ketemu pos untuk bea cukainya, dan ada pelangnya, ada beberapa pelang. Jadi teman-teman nggak usah ngetikin alamat di website tadi, tapi langsung scan QR code, nanti dia merefer langsung ke link itu. Teman-teman tinggal isi semua data, pasti teman-teman punya, karena ya merefer ke paspor ya. Nah sekarang detail di proses bea cukainya. Setelah teman-teman tadi masuk dan scan yang udah dapat tadi, yang bukan yang ini ya, bukan yang ini. Nah yang ini, yang dua ini nih, teman-teman itu tinggal oh ini kelihatan ya, gue berarti nyampe kemarin itu jam siang ya, jam 11:19. Nanti teman-teman masuk ke bagian cukainya kan, nanti kan dipisahin tuh. Oh ini ke kanan yang ya udah sih yang nggak butuh lapor lagi. Oh ini ke kiri yang nggak butuh lapor, kemarin ke kanan yang butuh lapor. Nah gua ke kanan dong, ke kanan masuk ke cukai, terus ambil nomor antrian lagi. Gua inget banget, nomor gue itu A70, dan sebelum gua ada 3 atau 4 orang lah yang ngelaporin email, harusnya ya di pos itu ngelaporin email gitu. Nggak tahu ya kalau mungkin ada barang lain selain HP, cuman yang gua ada perhatiin sih ibu-ibu sama bapak, mereka ngelaporinnya HP ya, jadi nunjukin HP gitu. Nah di sana kan kita udah ngisi tuh, termasuk ngisi harga HP ini berapa gitu. Nah gua kan kemarin ngisi ini berapa ya, 10 apa 10 koma gitu. Terus yang ini kayaknya sekitaran segitu juga deh, karena ini kan ya 13 mini cuman 128, ini SE3 yang 256, pokoknya yang paling iya 256 deh kalau nggak salah ini gitu. Nah kemarin pas gua ngadep akhirnya semua proses dijalankan kan, jadi dilihat data gua yang gua masukin, emailnya sama, jadi nanti kita tinggal nunjukin itu, terus kita buka bagian about-nya HP ini, tunjukin ke petugasnya
tunjukin ke petugasnya, dibandingin tuh, oh udah bener masukin ini, harganya sekian, dan petugas bea cukai itu udah punya list HPS, harga perkiraan sendiri yang mereka punya. Nah, yang gua alami kemarin adalah ternyata yang harga yang gua masukkan itu beda dengan HPS dari petugas gitu. Dan petugas itu menggunakan HPS mereka. Jadi bukan harga kita teman-teman, bukan harga yang kita masukin. Petugas menggunakan HPS mereka. Yang alhamdulillahnya HPS mereka, HP gua ini di bawah $500 udah harganya. Kayak gitu. Nah, jadi kan aturannya barang apapun, misalnya nih remote nih, misalnya remote ini harganya adalah $1.000 nih HP, misal ini harganya $1.000, berarti 1.000 dikurang 500, karena kan potongan $500 itu free, nggak perlu pajak. 1.000 dikurang $500, sisanya 500, dan 500 inilah yang jadi base pengali dasar perhitungan untuk pajak yang sekian persen. Nah, karena HP gua ini menurut HPS-nya petugas bea cukai adalah tidak sampai $500, jadi saat proses yang perhitungan tadi dilakukan, oke, harga barang ini anggaplah sekian gitu, 499 gitu, misalkan nggak nyampe 500 nih, 499 dikurang $500, das nol dong, habis kan. Ya udah, si $0 inilah yang dikali semua komponen pajaknya tadi. Ya karena nol, ya udah akhirnya yang proses HP gue itu langsung ya nggak ada ininya, nggak ada pajaknya. Gue jadinya nggak bayar apa-apa karena ya hasilnya nol soalnya. Kayak gitu. Hasilnya nol, jadi ya ini gua emailnya udah terdaftar resmi, tapi ya gua tidak membayar pajak karena diskon dari $500 itu udah habis untuk harga HP ini. Nah, hal yang terjadi sama dengan HP yang kedua ini. Sama, saat ini dimasukin, terus petugas membandingkan antara harga yang gue isikan di formulir tadi dengan harga perkiraan sendiri petugas punya bea cukai, yang diambil harga mereka. Kemudian si HP gue ini ternyata di bawah $500 juga, jadi dikurang 500 gitu kan, langsung habis jadi nol. Nah, $0 inilah yang dijadiin dikali semua komponen pajak, sama ya, semua dikali nol ya kan nol. Nah itu jadi ya blessing in disguise kali ya, maksud gue ya gue pribadi jadi tidak bisa nih ngasih tahu ke teman-teman, oh pajak ini sekian persen, pajak itu sekian persen gitu. Mungkin kalau di googling ada ya, cuman ya ini kan gue mau sharing untuk real yang gue alami kemarin teman-teman. Jadi ya alhamdulillah gue tidak membayar sepeser pun, dan gue sudah melaporkan ini secara resmi gitu teman-teman. Atau coba deh nanti gue cek, tapi ya ribet juga sih, takutnya kan simpang siur karena link yang sebelumnya pun yang bukan resmi, bukan yang nggak resmi, cuman link resminya udah diperbaharui dengan QR code yang ada di bandara itu udah beda ternyata dari hasil googling gue. Jadi ya yang gue alamin adalah ya udah gue nggak bayar, alhamdulillahnya kayak gitu. Nah terus ini kenapa gua baru posting sekarang, karena setelah gua landing, maksudnya sampai ke Indonesia itu gua bukan ya sakit, cuman maksudnya kayak radang tenggorokan gitu. Jadi gua bener-bener nggak bisa ngomong sama sekali, jadi nggak ada suara aja kayak gitu. Dan per hari ini, per tadi pagi baru gua bisa ngomong biasa kayak gini, walaupun masih agak batuk ya, tapi ya gue minta maaf kalau mungkin kelamaan atau teman-teman ada yang nungguin ya, karena gue nggak bisa ngomong. Jadi gue awalnya niatnya mau bikin videonya aja, nah abis itu voice over, tapi ya gue takutnya karena ini gue harus menjelaskan kejadian real, gue takutnya gue belum
cukup jago untuk wah voice over gimana dengan gerakan gue dan segala macem. Jadinya lah baru hari ini nih gue posting video sharing tentang cukainya itu. Nah, balik lagi teman-teman, gue tetap menyarankan teman-teman untuk membeli iPhone yang resmi garansi Indonesia. Dan mudah-mudahan video sharing gue ini yang untuk lapor resmi emailnya ke Bea Cukai ya lewat ini ya kedatangan luar negeri. Kalau teman-teman sudah dari luar, bawa aja dulu HP-nya, nanti pas kembali ke Indonesia bisa langsung lapor di Cukai. Bisa membantu teman-teman yang sudah terlanjur punya iPhone yang garansi internasional yang emailnya belum terdaftar resmi kayak gitu. Kalau ada teman-teman yang nanya, bang, jadinya kemarin lu isi berapa? Kalau gue nggak salah ingat yang 13 mini ini hampir 10, yang ini hampir 9 gue isinya. Yang ini hampir 9, ini hampir 10. Persisnya gue lupa sih berapa, tapi ya alhamdulillah dua-duanya tidak kena pajak. Terus mungkin nih teman-teman yang nanya, bang itu jadi gimana? Ke satu paspor apa dua paspor? Gua laporin ini ke dua paspor yang berbeda. Jadi ini paspor, satu paspor, ini satu paspor lagi gitu. Paspor siapa bang? Ya orang yang sama-sama dari luar sama gua gitu. Ini dan yang warna putih yang SE3 generasi SE generasi ketiga yang warna putih juga di paspor yang berbeda. Oh kalau itu sih paspor nyokapnya ya, paspor kakak gua yang itu gitu. Jadi kita mendaftarkan seluruh gadget itu di paspor yang berbeda. Kenapa? Karena regulasi potongan $500 itu per orang. Per orang. Jadi ya per paspor gitu. Kalau teman-teman gabungin, misalkan gua nih gabungin ini di satu paspor gua doang, bisa jadi gua kena harus bayar pajak, teman-teman, karena ya mungkin ini 499, anggap ini 499 juga ya. Berarti kan berapa sih? Hampir $1.000 tuh. $998 berarti kan. Dikurang 500, sisanya berarti 498. Nah, kalau ini dua HP ini gue gabung di satu paspor, ya pasti gue harus bayar tuh. Pasti gue harus bayar. Kayak gitu. Tapi karena ini paspor satu paspor, ini juga satu paspor, ya udah. Jadinya alhamdulillah gue nggak harus bayar apa-apa. Jadi mendingan dipisah dong bang. Iya. Kalau ada teman-teman, jadi mendingan dipisah. Iya, memang mendingan dipisah. Jadi teman-teman pisah nih. Satu gadget di satu paspor, satu gadget satu paspor. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, barusan banget sebelum gua rekam ini ada yang nanya, sebentar guys, gua minum dulu. Ada yang nanya, dijual nggak bang? Setelah ini semua gue daftar resmi, entah kenapa kayaknya gue kepikiran untuk jual deh yang ini nih, karena emang ini nggak pernah dipakai. Yang ini ya gue pakai sih, walaupun sebenarnya gue pengen juga yang ini, tapi udah keenakan ini men, maksudnya Face ID gitu. Padahal bagus juga sih, ringan juga, tapi nggak ya nggak tahu sih sebenarnya, karena beberapa aktivitas gue belakangan ini kayaknya butuh layar gede. Gue sempat kepikiran gue mau ganti daily driver ke 14 plus karena layarnya gede dan tidak semahal Pro Max ya. Kalau buat orang biasa kayak gue mah kayaknya gue nggak butuh fitur Pro nya deh. Dan gue seneng aja kalau langsung gede gitu. Jadi ini kan langsung kecil nih, enak banget men. Kalau gue sholat bisa gue taruh di kantong, bahkan sampai kantong jeans gitu. Jadi nggak harus gue taruh di bawah kan. Kalau lagi sholat, yang ini juga sih kecil, tapi ya udahlah gue pakai yang ini sekarang kan. Iya, gue sempat kepikiran untuk ganti 14 plus sih, tapi mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham atau mungkin ada yang mau ngasih saran, boleh dong komen aja gitu. Bang, sayang kalian 14 plus, mending ini, mending itu gitu. Monggo. Gue bakal seneng banget kalau teman-teman ada yang ngasih masukan gitu. Karena memang ya satu dan lain hal lah. Ini aslinya enak banget, ringan banget. Cuman
Ya tahu sendiri teman-teman, gue kan tinggal di Jakarta. Jakarta macetnya sekarang udah kayak makin-makin. Dan gue akhirnya nonton Netflix dan segala macam dari sini sambil nyetir gitu ya. Insya Allah gue tetap safety driving gitu. Cuman maksud gue, ya lo konsumsi multimedia di layar kecil kan kayaknya ya nggak pas aja gitu. Dan gue sempat kepikiran sih. Dan kalau dari si kakak gue yang itu kayaknya anaknya bakal disuruh eh, jual juga sih katanya. Cuman ya gue bilang nantilah, belum sempat gue gitu. Tapi ya gue sampaikan aja karena ya ada beberapa temen lah yang sempat komen kan. Dan kemarin memang gue udah jawab, enggak, belum kepikiran, enggak tahu, enggak ada harganya, karena memang niatannya gue taruh aja kan. Cuman ya kalau kemarin gue pasti menjawab untuk tidak dijual karena ternyata terblok kan. Nah karena sekarang ini udah resmi, emailnya juga udah masuk resmi di pemerintah, gue jadi lebih tenang kalau memang mau jadi jual gitu maksudnya. Karena gue tidak menjual kesusahan untuk siapapun nanti yang akan membeli kayak gitu. Tapi ya jual santai kayaknya sih kayak gitu. Gue juga nggak kepikiran. Cuman ya kalau gue jadi ganti ke 14 plus atau apapun lah yang mungkin dari teman-teman di sini, habis ini ada yang komen ini aja bang, atau mending 13 Pro Max, ya monggo aja. Maksud gue kalau ini dua-duanya gue jual kan bisa lebih meringankan ya, mungkin berapa tambahan yang harus gue siapkan untuk ganti ke 14 plus kayak gitu. Atau mungkin teman-teman ya elah bang tanggung kali, mending nunggu 15, boleh juga gitu. Monggo silakan sampaikan di kolom komen. Cuman kalau pikiran gue sekarang kayaknya gue masih prefer Lightning ya. Toh USB-C berarti gue harus beli semua charger baru dan segala macem. Tapi ya itu kan cuman angan-angan doang, baru sekedar rencana mendadak aja. Rencana mendadak aja karena ini udah terdaftar resmi lah. Jadi kan gue lebih tenang nih kalau mau jual, kalau udah terdaftar resmi kayak gini. Ini juga udah terdaftar resmi gitu. Tapi ya kan gue jual juga belum tentu ada yang mau. Atau ya kayak kemarin kan udah ada beberapa teman-teman yang nanyain. Tapi ya karena memang jawaban gue tidak dijual, nggak tahu harganya, belum kepikiran dan segala macem, ya belum tahu lah kayak gitu. Tapi ya buat teman-teman yang mau ada komen saranin ganti kemana, boleh tolong sampaikan di kolom komen. Insya Allah gue jawab secepatnya karena gue senang banget untuk sharing-sharing kayak gini. Ya mungkin tidak membantu banyak orang, tapi mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang gue berikan ke teman-teman kayak gitu. Duh makin batuk nih. Ya udah, kalau gitu segitu dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih banyak buat yang udah like di channel ini, like video-video di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen, ngasih masukan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nunggu gitu. Oh mana nih videonya Bang Arji nih, katanya nanti habis landing dari luar mau langsung ngabarin. Iya, inilah video yang gue janjikan. Karena ya kemarin-kemarin gue masih batuk, jadi nggak ada keluar sama sekali men kayak gitu. Jadi ya baru tadi pagi alhamdulillah gue udah bisa ngobrol normal, keluar suara normal walaupun masih terganggu batuk kayak gini. Baik, udah panjang banget videonya. Terima kasih teman-teman, silakan klik like and share kalau video ini berguna, dan subscribe juga. Gue pribadi seneng banget, dan ya kan karena subscribe itu gratis ya. Baik, kalau gitu sekian dari gue Arji. Terima kasih teman-teman. Video selanjutnya kayaknya ada kemarin ada gadget baru lah. Sebenarnya sih gue udah rekam, tapi baru footage. Rencananya mau gue voice over. Ya we'll see lah. Yang paling yang ini harus gue posting secepatnya karena mungkin ada yang nungguin. Ada ya, bukan banyak.
Baik, sekian dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap sehat.